Surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati, demi kuda yang lari, demi kuda-kuda yang lari. Dobhan, dengan bersuara. Dobhan itu suaranya ngokok. Nah, maksudnya suara kemaluannya kuda itu terbentur dengan perutnya, sehingga suaranya ngokok gitu. Ketika kuda lari kencang, nah, ini memunculkan suara ya, karena kemaluannya itu menatap pada perutnya. Demi kuda-kuda yang lari kencang dengan ngokok, dengan menyuara. Falmuriyati, demi kuda-kuda yang mengeluarkan api, kuda-kuda yang mengeluarkan api. Qodhan, yang atau dengan mancal, mancal itu nendang, atau dengan menatap, artinya kakinya kuda natap batu sehingga mengeluarkan api. Demi kuda-kuda yang mengeluarkan api dengan natap, artinya kakinya kuda natap pada batu sehingga mengeluarkan percikan api. Falmugirati, demi kuda-kuda yang menyerang. Subhan, di waktu subuh, kuda-kuda yang menyerang musuh di waktu subuh. Fa'asarna, maka meninggalkan bekas apa kuda, bihi, dengan waktu subuh, nakoan, pada debu. Kuda-kuda itu meninggalkan bekas debu di waktu subuh. Jadi ayat 3 dan 4 ini artinya dengan diiringi kumpulan debu ketika subuh, kuda itu menerobos sampai ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Jadi diiringi dengan debu. Nah, kuda-kuda itu terobos ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Fawasatokna, maka mengambil posisi tengah apa kuda, bihi, dengan debu, atau bihi, dengan waktu subuh, jam'an, dengan perkumpulan orang-orang kafir. Lalu kuda itu mengambil posisi tengah, di tengah-tengah perkumpulannya orang-orang kafir, perkumpulannya musuh. Ayat 1-5 di sini mengkisahkan tentang peristiwa perang Khaybar, di mana Nabi menyerang orang-orang Yahudi Khaybar di waktu subuh dengan pasukan-pasukan kudanya Nabi. Nah, ini mengisyaratkan bahwa gagah beraninya orang-orang iman ketika itu. Pasukan kuda dengan lari yang kencang sampai mengeluarkan api, kemudian mengeluarkan debu, dan tiba-tiba pasukan kuda itu nerobos di tengah-tengah perkampungan orang-orang Yahudi Khaybar. Innal insana, sesungguhnya manusia, sifat manusia, lirabbihi, pada Tuhannya, ikul lakanudun, niscaya rewel. Sesungguhnya sifat dasar manusia, dia itu rewel pada Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu punya sifat rewel. Rewel itu ya banyak pasal.
bahasa Jawanya ngeyel. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia ala zalika, atas demikian itu rewel, ikulah syadidun, niscaya orang yang menyaksikan. Dan sesungguhnya manusia merasa bahwa dirinya itu rewel. Dia sadar kalau manusia itu punya sifat rewel. Atau innahu di sini rujukannya ke Allah. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah ala dzalika, atas demikian itu rewelnya manusia, la syahidun, niscaya menyaksikan. Allah menyaksikan atas kerewelannya manusia. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia lihubbil khairi, pada senang kebaikan. Lihubbil khair, senang pada kebaikan. Iku la syadidun, niscaya sangat, maksudnya pol-polan. Artinya yang dimaksud senang pada kebaikan itu senang pada harta. Dan sesungguhnya manusia senang pada harta itu pol-polan. Wah, kalau senangnya itu luar biasa dengan harta. Ini sifat dasar manusia. Manusia itu punya sifat dasar rewel, punya sifat dasar menggebu-gebu urusan harta. Sampai kaki dibuat kaki, tulang dibuat tulang, kepala dibuat kepala untuk mencari harta. Afala ya'lamu, adakah maka tidak mengetahui siapa insan, idza bu'siro, ketika dibangkitkan, opo ma apa-apa, maksudnya manusia, fil kuburi, di dalam beberapa kuburan. Apakah manusia tidak tahu ketika manusia dibangkitkan dari kubur? Maksudnya keadaan manusia ketika dibangkitkan dari kubur, apa dia nggak tahu bagaimana keadaannya? Kalau di dunia dia hanya mengandalkan sifat rewelnya, dia mengandalkan pol-polan cari harta, meninggalkan akhiratnya. Bagaimana keadaan nanti ketika dia bangkit dari kubur? Dia nggak bawa amalan sama sekali. Nah, sungguh membahayakan, saudara. Dia tidak bisa apa-apa. Harta tidak bisa digunakan untuk menghindar dari siksa. Wahusila, dan ditampakkan, opo ma apa-apa, fisuduri, di dalam beberapa hati. Dan hari itu segala sesuatu yang di dalam hati akan ditampakkan. Tidak hanya ditampakkan, tentunya akan dihisap dan dibalas. Baik itu orang iman, orang kafir, orang munafik, semuanya akan ditampakkan isi hatinya. Ini orang iman, ini orang kafir, ini orang munafik, semuanya akan kelihatan. Kemudian dihisap dan dibalas oleh Allah. Orang iman dimasukkan surga, orang kafir, orang munafik dimasukkan ke dalam neraka. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, pada mereka, yauma idin, pada hari itu, iku la khobirun, niscaya dat yang maha waspada. Sesungguhnya Allah dat yang maha waspada terhadap mereka pada hari itu. Artinya Allah mengetahui semua yang dikerjakan oleh manusia. Allah mengetahui semua yang ditutupi oleh manusia. Di dalam hatinya ditampakkan, semuanya akan diketahui oleh Allah. Lalu oleh Allah dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kalau iman, ya dimasukkan surga. Kalau kafir, munafik dimasukkan neraka. Alhamdulillah, khatam.